Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dalam keadaan apapun, selalu ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang benar berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami dalam segala perkara. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf terkenal, memberikan 5 argumentasi mengenai eksistensi Tuhan. Salah satu dari argumentasinya itu disebut dengan argumentasi sebab efisien atau argumentasi penyebab. Dalam argumentasi ini dia mengatakan tidak ada satupun yang dapat menyebabkan dirinya sendiri. Segala sesuatu pasti memiliki sebab, atau ada sesuatu yang menciptakan akibat pada hal lain. Tanpa adanya penyebab pertama, tidak akan ada yang lain. Penyebab yang pertama itu tidak lain adalah Tuhan. Semua argumentasi dari Thomas Aquinas membuktikan secara teoritis dan logis mengenai eksistensi dari Tuhan Sang Pencipta. Terhadap Tuhan Sang Pencipta, sikap kita seharusnya adalah mengakuinya dan merendahkan diri di hadapannya, serta bersikap takut dengan penuh rasa hormat kepadanya. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7 ini tertulis, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini merupakan landasan dari keseluruhan isi kitab Amsal ini. Di sini dinyatakan sebuah pernyataan yang mutlak bahwa Tuhan adalah yang utama lebih daripada segala sesuatu. Tuhan adalah sumber segala pengetahuan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita memiliki karunia pengetahuan yang dari Tuhan. Kata takut dalam konteks ini tidak berbicara tentang perasaan ngeri, perasaan takut secara harafiah. Tapi takut di sini berbicara tentang sikap hormat, sikap yang mengasihi Tuhan, menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dan juga pemilik dari kehidupan kita. Sikap takut akan Tuhan dilandasi oleh kesadaran bahwa hidup kita ini berasal dari Tuhan dan Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Pengetahuan yang sejati tidak akan ada tanpa sikap takut yang penuh hormat kepada Tuhan. Tentu saja saudara, ada banyak orang yang punya kecerdasan, punya kemampuan intelektual, tapi mereka tidak mengikuti Tuhan, bahkan tidak percaya Tuhan. Dan hal ini mungkin nampaknya kontradiktif dengan ayat ini. Tapi ayat ini mengungkapkan satu kebenaran, bahwa pengetahuan tidak pada tempatnya tanpa takut akan Tuhan. Orang yang berpengetahuan tapi tidak takut akan Tuhan, pada hakikatnya adalah orang yang bodoh. Mengapa bodoh, saudara? Karena mereka mengingkari Tuhan Sang Pencipta dan tidak mau mengikuti Tuhan, Sang sumber segala pengetahuan dan sumber dari kehidupan. Ada perbedaan yang besar antara pengetahuan duniawi dengan hikmat ilahi. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki bukan saja pengetahuan, tapi hikmat sorgawi
yang memberikan tuntunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Sudahkah kita memiliki sikap takut akan Tuhan? Ataukah kita selalu mencemooh, menjelek-jelekan Tuhan, dan menghina firman-Nya? Mari kembali tempatkan Tuhan pada prioritas yang benar di hidup kita. Utamakan Tuhan, jadikan Dia nomor satu dalam hidup kita. Kasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Dengan bersikap yang demikian, janji firman Tuhan ini ya dan amin terjadi atas kita. Kita diberikan pengetahuan dan hikmat surgawi untuk mengerti jalan-jalan kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk memiliki sikap benar, yaitu takut akan Engkau Tuhan, mengutamakan Engkau dalam hidup kami, mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati. Ampunilah kami kalau selama ini kami melenceng dari kebenaran-Mu, kalau selama ini kami tidak mengutamakan Tuhan, kalau selama ini kami kurang menghargai Tuhan. Ampuni kami dan kuduskan kami, bawa kami lebih lagi menjadi pribadi yang melakukan kehendak-Mu, yang hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Pimpin kami dan penuhi kami Roh Kudus, supaya kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa saat ini, mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua, dalam istirahat kami di malam hari ini. Lindungi kami dan naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, setiap rencana-rencana kami mau serahkan dan bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat setiap kami satu persatu, dan menyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa mohon berkat Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Berkatilah pemerintahan baru negara kami, Presiden Prabowo, juga Wakil Presiden Gibran, dan seluruh jajaran menteri dan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah. Berkati dan pimpin selalu, berikan roh yang takut akan Tuhan, untuk memimpin dengan hikmat yang daripada-Mu. Berkati juga semua bangsa di dunia ini, dan lawatlah ya Tuhan, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.